2206 mdpl guys. Padahal di joget ya sangat kayak. Hello sahabat Blowing Adventure. Pagi ini saya kembali berada di base camp Kebun Kina Palintang. Tapi kali ini saya tidak berencana untuk trekking ke lembah Tengkorak ya guys. Melainkan saya akan mendaki menuju puncak Bukit Tunggul. Gunung Bukit Tunggul ini memiliki ketinggian sekitar 1209 mdpl. Walaupun namanya bukit, tapi Bukit Tunggul ini termasuk kategori gunung ya guys. Saya memilih rute via Kebun Kina Palintang ini karena dua alasan ya guys. Yang pertama, karena via base camp Kebun Kina ini jaraknya lebih dekat dari rumah. Terus rencananya saya juga mau summit dua gunung sekaligus. Jadi rencana awalnya saya akan tektok ke Bukit Tunggul, lalu camping di Lembah Tengkorak. Besoknya summit ke Gunung Sanggara. Tapi semua rencana saya itu gagal guys. Bukan karena saya dan Eno tidak mampu ya guys, tapi ya oke lah, saya ceritakan sambil berjalan saja ya guys. Gimana nu? Siap? Alhamdulillah. Oh ya guys, pada pendakian kali ini tim kami beranggotakan 4 orang. Kalau kalian simak channel saya dari awal, mungkin kalian sudah gak asing sama teman-teman saya ini. Abuy sama Kevin. Ya. Ada sedikit curhatan lagi dari Eno guys. Dia kan carriernya itu biasa rental. Ternyata carriernya itu gak ada. Sekarang nggak ada talinya ini. Tali pinggangnya gak ada. Aduh. Kemarin bau. Yang kemarin ke kelek kan? mana Ketiak. tuh? Yang carrier kemarin waktu ke puncak Junghun katanya bau ketiak, bau kelek guys. Beginilah kalau pinjam kan begitulah. Kalau sewa carrier. Sekarang nggak ada ikat pinggangnya guys. Sebenarnya kita ke Bucit lagi. Ke puncak Bukit Tunggul ini acaranya itu dadakan guys. Awalnya kita mau ke Cikuray ya no ya. Ya tadinya niatnya mau ke Cikuray, cuman nggak jadi karena jadi kata Eno gak seru katanya, masa camping ada warung gitu ya. Ada musola. Oh kemana pak? Ke Alfa. Alfa. Oh ya di sana ada Alfa. Indomaret juga ada. Mana mas? Mau cari yang nggak ada lah. Gak ada. Eno Piolin mau kemana Eno Piolin? dari Bang Japri. Di trek Makadam ini guys masih bisa ngudut guys. Dan ini merek udutnya sama seperti gunung yang akan kita daki kali ini. Unggul. Gak ada T-nya ini mah. Ini Bukit Tunggul kan, kalau ini mah Unggul. Salah. Sama kurang dikit. Oke. Sekitar jarak 1 km dengan waktu tempuh 30 menit. Akhirnya kita sampai di persimpangan Lembah Tengkorak, Bukit Tunggul dan Gunung Sanggara guys. Tapi kita ke Bukit Tunggul kesini ya. Jadi karena kita sekarang tujuan pertamanya ke Bukit Tunggul, jadi kita ambil jalur yang kiri guys. Nah, bagaimana ini udah ada petunjuknya masih kebingungan ini. Gawat. Kompas. Harus bawa peta topografi. Gunung Bukit Tunggul sudah terlihat guys.
tongkatnya baru no. Iya, dibeliin sama Bang Japri. Enggak pakai kayu lagi. Ranting. Sekarang mah kasihan Bang Japri katanya masa pakai kayu aja, nggak pakai apa? Tripod. Trekking pole. Tripod. Belum ada bom no. Belum. Belum. Ini tak ada bom, cuman pengen pipis jadi takut bawah. Oh. Oh, di sana juga ada danau, guys. Seperti biasa, kita menemukan cahaya kehidupan, guys. Nah, ini cahaya-cahaya kehidupan, guys. Dari tadi kan teduh terus. Sekarang ada cahaya kehidupan. Itu pohon apa, no? Tahu saya Seledri. Di engkau. Oh, pohon wortel. Jadi trek yang kita lalui ini adalah trek klasik, guys. Trek klasik menuju Lembah Tengkorak dan Gunung Sanggara. Dulu kesini sebelum ada trek yang ke sana, yang belok kanan tadi. Kesini kalau ke Lembah Tengkorak bisa, cuman agak memutar gitu, guys, treknya. Jadi kurang efisien di tenaga. Tapi kalau kalian yang suka jauh-jauhan ya nggak apa-apa sih. Oke. Makan kacang dulu dari kantong aja ini. Ternyata Eno punya kantong ajaib katanya, guys. Bukain atuh pintu ajaib, no. Biar sampai. Oh, itu kantong ajaibnya. Ada kacangnya. Wih, Bang Abuy sedang makan apa? Makan apa, Bang Abuy? Jukut. Makan jukut. Jika hamster. Kayak hamster katanya, guys. Nah, di sini ada petunjuknya jelas, guys. Puncak Bukit Tunggul. Maka dia dari beloknya. Oh, saya baru mengerti, guys. Kalau kita lewat jalur yang ke kanan tadi masuknya ke sini, guys. Ternyata di sini ada persimpangan. Makanya tadi Bukit Tunggul disuruh belok ke kiri. Oke. Waktu yang kita tempuh 37 menit dengan jarak tempuh 1,2 km. Kita nyampe di persimpangan, guys, antara ke Lembah Tengkorak sama Bukit Tunggul. Buset. Seperti biasa. Saya kira capek berhenti, ternyata mau ngebom dulu. Aduh. Sekitar jarak 1,4 km dengan waktu tempuh 43 menit 42 detik. Akhirnya kita sampai di persimpangan, guys. Persimpangan ke puncak, ke arah kanan, guys. Ke puncak Bukit Tunggul. Oke, kita lanjut. Buset, langsung ngeblayer dulu mesin si Eno sebelum nemu tanjakan. Harum lagi, no, aduh. Jadi setelah persimpangan di jalur makadam, kita masuk ke area perkebunan dengan trek yang sedikit menanjak, guys. Dan treknya itu menyatu dengan aliran air, guys. Jadi si treknya itu menyatu dengan aliran air, guys.
Jadi kita gak takut kehabisan air guys di sini. Tinggal uyup saja dari bawah. Oh, jadi aliran air di sini karena ada paralon yang lepas guys. Kenapa no? Kayak yang berak gitu no? Tuh. Nah, kita refill air di sini guys, di paralon-paralon perkebunan kayak gini. Kita ngisi air di sini guys. Kita refill dulu botolnya si Eno Violin. Karena rencana awalnya saya akan buka tenda di Lembah Tengkorak, jadi saya titipkan carrier di gubuk milik petani. Tapi sayangnya teman-teman saya tidak. Padahal sudah saya jelaskan kalau kita akan camp di Lembah Tengkorak dan jarak yang akan kita tempuh masih jauh. Sekarang saja kita baru berada di ketinggian 1500-an mdpl. Berarti kita akan naik sekitar 700-an mdpl lagi dengan jarak 2 km. Bisa dibayangin kan bagaimana nanjaknya? Alasannya sih sembari latihan. Padahal sudah saya kira bukannya saya menyepelekan fisik teman saya ya guys. Tapi lumayan kan bawa beban ke puncak. Terus mereka juga sudah lama tidak mendaki. Tapi saya tidak bisa memaksa. Ya sudahlah kalau mau mereka seperti itu. Palingan perjalanan kita menjadi lebih lambat. Parahnya lagi kita gagal camping di Lembah Tengkorak. Setelah perkebunan warga, trek mulai rimbun guys. Vegetasinya mulai rimbun guys. Dan jalannya relatif licin. Ya disinilah karena Bukit Tunggul via Palintang itu tidak sepopuler lewat Bincarung guys. Sekitar 100 meter dari gubuk petani, kami dibingungkan dengan persimpangan jalan. Karena tidak ada tanda atau string line, saya memutuskan untuk memilih jalur yang ke kanan. Karena kelihatannya jalurnya itu lebih jelas. Ternyata kami salah guys. Ya. Nah guys, setelah kebun warga kita menemukan persimpangan dan kita sedikit dibingungkan karena tidak ada string atau pertanda jalur guys. Tapi kita memutuskan untuk mengambil jalur kanan karena kelihatannya jalurnya itu lebih bersahabat. Ternyata kita ragu guys karena treknya nggak jelas. Jadi kita ambil jalur yang kiri guys. Aduh, kita kurang edukasi guys tadi, kurang bertanya. Padahal mah tadi di kebun nanya dulu ya no. Ternyata jalur yang benar adalah ke kiri guys. Nah, tadi di persimpangan tadi. Iya. Tadi persimpangan tadi agak membingungkan. Karena tidak benar membuat benar jalurnya. Oh kesini ke puncak guys, ke kanan. Bagaimana no? Ini jalan caka-caka jalannya. Masih alami no, jarang pendaki yang kesini. Jadi treknya itu masih tertutup oleh rerumputan gitu guys. Eno kelaparan guys. Tapi temam di kamar itu ya. Kita lanjut guys. Mana teh? Oke guys, kita sudah memasuki lagi. Kita sudah memasuki batas vegetasi guys. Kita sudah mencapai pos 1 guys. Ternyata di pos 1 ini ada sumber air guys. Kita bisa refill air di sini guys. Ternyata tidak hariwang, ada air guys. Apa?
pos 1. Gak ada namanya ini, pos 1 Perhutani. Dengan jarak 2,2 km akhirnya kita sampai di pos 1 guys. Dengan waktu 2 jam. Ya tadi karena kami istirahat dulu 1 jam. Mungkin ya sekitar 1 jam 12 menit kalau nggak istirahat guys. Oke. Dari pos 1 vegetasi mulai lebat guys. Vegetasinya sama seperti ke lembah Tengkorak guys. Emang tetanggaan sama lembah Tengkorak jadi sama gitu guys. Aduh, kenapa si Eno nongeng terus. Kenapa no? Capek yang kemarin juga belum. Apa namanya, capek kemarin juga belum. Semua sekarang udah capek-capek lagi. Akunya kaget. Gak ambil napas dulu aja. Setelan udah kayak petinju guys. Petinju tapi nggak kuat. Ayo semangat, pasti bisa. Baru juga pos 1 sudah. Tenaga belum pulih, udah harus naik gunung lagi. Aduh. Ayo guys. Jadi menurut informasi guys, ke Bungku Tunggul itu kalau via Palintang jaraknya itu kurang lebih 4 km dengan dominasi trek 50% adalah trek datar guys atau landai, 50% kesananya nanjak guys. Tapi tanjakannya nggak terlalu ekstrim sih, masih manusiawi. Tapi gak tahu nanti ke depannya tanjakannya seperti apa. Itu kenapa pegangnya di situ? Harus tarsan kene angan. Jangkung. Oh, Jadi kadang atur dulu atau ketinggiannya. jangkung tuh. Seperti biasa kalau mendaki bareng nenek-nenek seperti ini guys. Setiap istirahat pasti nundutan guys. Bener nak? Mangga. Kemana? Biasa jalan-jalan. Jalan-jalan. Kemana cek? Ketinggalan. Ke pasar. Sampai ke pasar. Oh, ayah ada di Bormau gak ayah? Semakin dalam masuk ke hutan, semakin rimbun guys, semakin lebat vegetasinya guys. Aduh, kalau bicara sambil trekking gitu, haheho guys. Menurut Eno bagaimana situasi trek ini? Biasa saja sebenarnya. Nanjak sih nanjak, cuman nggak kayak kemarin-kemarin. Ini mah cuman nggak tahu badannya aja yang lelah, mungkin terlalu kelelahan. Padahal udah belajar tinju-tinju nih.
kirain saya anaknya aja yang namanya Tison petinju. Ternyata ibunya juga gini loh. Aduh. Wah, ada trek memanjat-manjat batang pohon, guys. Ais, jangan sambil kentut no atuh. Naik dahan sambil kentut seno ini. Oh, ish, kentut lagi si Eno. Aduh. Jongkok. Wais, si Eno sambil berjalan terkentut-kentut terus. Akhirnya kita sampai di pos 2, guys. 1841 mdpl. Berarti kita naik sekitar 350 mdpl lagi. Jadi balik lagi nih, guys. 400. Jadi karena napas saya sudah tersengal-sengal, ayo kita nutrisi dulu dengan udud kuntung. Nutrisi buat pernapasan, guys. Dengan jarak 2,6 km dengan waktu tempuh 3 jam 3 menit 59 detik, akhirnya kita sampai di pos 2. Ini 3 jam itu karena tadi istirahatnya lama, guys, sekitar 1 jam. Memasak mie dulu. Ayo kita start lagi, guys. Ya, 400 mdpl cukup. Kita naik sekitar 400 mdpl lagi, guys. Hah? Di bumi mamah nu di Cibiru ka mana 400 meter. Jadi trek menuju puncak Bukit Tunggul ini tanjakannya itu tidak terlalu ekstrim, guys, tapi konsisten. Jangan lupa bawa air. Ada terdengar suara anak ayam, guys. Nah, ya ayam. Mana anak ayam? Kalau itu suara burung, kirain ada anak ayamnya. Suara burung itu, mana? Burungnya suaranya mirip anak ayam. Ada persimpangan, guys. Kita ambil ke kiri. Tuh, ada petunjuknya puncak. Seperti biasa, guys, ini yang paling saya sukai dari pegunungan Bukit Tunggul, yaitu vegetasinya sangat alami, guys. Saya suka yang rimba-rimba kayak gini, guys. Walaupun tidak serimba puncak Junghun kemarin. Ya, coba ya. Si Eno udah aduh terus dari tadi. Kenapa, No? Udah aduh. Tanjakan Sirotol Mustaqim. Bukan, tanjakan berdebah. Aduh.
Malah beol di situ, si Eno. Ayo jalan, Nu. Bukannya berak di situ. Hah? Masih jauh perjalanan kita. Baru setengah perjalanan. Hah, si Eno udah aduh guys. Hah, aku juga sudah ayo. Hah, seperti biasa beginilah guys definisi pendaki dengan menikmati alam. Setiap 10 langkah istirahat. Ya, No? Ngantuk katanya guys. Nggak tahu ini gula apa namanya, kadar gula naik mungkin. Kalau sudah kecapean maka langsung Udah lagi, No. dingin. Ada buah enak, No. Warna biru kayaknya rasa mint. Kembang naung. Dengan jarak 3 km dengan estimasi waktu 3,49 menit, akhirnya kita sampai di pos 3 guys. Satu pos lagi. Wah, ada makanan guys. Jamur. Racun ya. Oke, estimasi waktu sekitar 1,5 jam lagi guys mencapai puncak. Area mulai terbuka guys. Pemandangan mulai terlihat guys. Indahnya. Bagaimana, No? Indah nggak, No? Indah sekali guys. Luar biasa. Tapi capek. Angin. Anginnya sejuk sekali. Ayo, No, semangat, No. Bentar lagi, No. Paling 15 menit lagi. Oh, swag. Ayo, bukannya nungging. Kenapa, No? Istighfar terus. Bentar lagi, 10 menit lagi. Depan puncak. Hah? Nah, Coba. marah si Anu. Sok duluan. Sok. Istirahat dulu. Ambil nafas dulu. Bagaimana ini? Sedikit-sedikit berhenti, dikit-dikit berhenti. Mau kolab bagaimana? Malah olahraga. Buset, itu suara knalpot atau apa? Wih, kemana poter kita guys? No, Sudah duluan. poter kita udah duluan. Oh my god, tanjakannya seperti dinding guys, menanjak sekali. Angin sejuknya. Anginnya sejuk sekali guys. Yuk, dikit lagi puncak. Guys, kalau kita merasa bosan di pegunungan, kita bisa main tarsan-tarsanan seperti ini guys. Oh, aduh, merosot guys. Mau tarsan-tarsanan dulu, No? Enggak. Ya. Yuk, kita lanjut.
Ayo semangat, bukannya nunutan. Si ke sawah itu ya. Kalau diperhatikan dari sini seperti sawah guys. Ayo. Astagfirullah. Terus istighfar itu. Ayo jalan, bukannya istighfar terus. Jalan sendiri boy ya. Cuma satu tanyakan lagi tuh. Ayo. Tanyakan terakhir. Lah hukum mah tuh. Masih poe kalau pernah. Itu imam sebegitu dulu. Ayo tuh mah tidak mudun. Nyasanya satu dah kadi tuna deui teh emang teh. Kersuting teh. Sok. Aduh saya lah tuh kehelan nih. 100 meter lagi berarti. Lepas igen. Pemandangannya. Pos 4. Oke. Dengan jarak 3,4 km dengan waktu tempuh 4,30 menit akhirnya kita sampai ke pos 4 guys. Aduh, by the way ini 4 jam, hampir 5 jam. Bagaimana no? Oke guys, kita cas dulu, isi energi dulu dengan yang manis-manis coklat duai guys. Ayo kita gas lagi dari pos 4 ke puncak guys. Ada ular katanya guys. Mana ular? Jak. Puncak Arta. Landainya. Oh, yuk. Oke. Akhirnya kita menemukan trek datar guys. Landai. Landai jokan eh. Wih, kita banyak terowongan guys. Terowongan lagi guys. Sebelum mencapai puncak kita disediakan terowongan-terowongan seperti ini guys, agar bermain seperti kereta-kereta apian. Bukit Tunggul ini terkenal dengan suhunya yang ekstrim guys, dingin di sini. Walaupun ketinggiannya cuma 2200 mdpl, tapi suhunya dingin guys. Udaranya itu dingin bingit. Mungkin karena ya Bukit Tunggul itu jauh dari perkotaan, mungkin oksigennya masih bagus, jadi suhunya itu dingin.
Emang semua gunung dingin sih, cuman Bukit Tinggul itu lebih dingin gitu. Kita hutan-hutan duh, balelol gini. Kita berada di hutan lumut. Serasa di mana hutan lumut gini, guys? Indahnya hutan lumut. Kemana aja? Keindahan hutan Bukit Tunggul masih sangat alami. Sini camp area, guys. Ayo. Assalamualaikum. Akhirnya kita sampai di Bukit Tunggul 2206 mdpl, guys. Iya bisa, cuman kan kita pengen camp di Lembah Tengkorak. Bagaimana perasaan kamu setelah mencapai puncak? Biasa. Bahagia dong. 12 sama 25 kalau. Dengan jarak 3,9 km dengan waktu tempuh ada 5 jam. Akhirnya kita sampai di puncak Bukit Tunggul, guys. Kita makan dulu di puncak. Makan mie karena airnya habis, guys. Karena airnya cengekan. Padahal tak cengek ayah di keluar. Ketrok ya tuh. Halo guys, mohon maaf saya tidak bisa mendokumentasikan kami saat membangun tenda seperti biasa, guys. Oh ya, saya jadinya ini mendirikan tenda di pos 1, guys, nggak di Lembah Tengkorak. Kendala ya, teman-teman saya kelelahan, guys, nggak sanggup katanya. Jadi saya mendirikan tenda di pos 1 saja, guys. Tadi hujan sangat lebat, guys, jadinya saya gak sempat mendokumentasikan saat perjalanan turun gitu, guys. Ini juga kedinginan, guys. Tuh sampai Ciduru tina kompor, guys, saking dinginnya nih. Si Eno masih nyenyak tidur, guys. Oke. Halo guys, sepertinya sampai di sini video kita kali ini. Oke, sampai jumpa di perjalanan kami selanjutnya. Bagaimana teman-teman? Siap? Ya, Markipul, guys. Mari kita pulang.